Lubang raksasa di Aceh tengah ditangani. Terdakwa korupsi renovasi puskesmas divonis 1 tahun. Pameran foto bencana Aceh Sumut. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, pengendalian aliran air bawah tanah menjadi fokus Kementerian Pekerjaan Umum dalam memperbaiki lubang raksasa yang terjadi di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Pembedahan dilakukan secepatnya. Beginilah kondisi lubang raksasa di Desa Pondok Balik, Aceh Tengah yang setiap harinya terus meluas akibat terus terjadinya longsoran. Dampak yang terus meluas dan mengancam lumbung pertanian itu, Menteri PU Dodi Hanggodo bersama tim langsung meninjau lokasi lubang raksasa. Kementerian PU akan segera melakukan penanganan lubang raksasa secara cepat dan komprehensif. Langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo melalui Sekretaris Kabinet serta hasil koordinasi dengan Gubernur Aceh. Dodi menjelaskan fokus utama penanganan adalah pengendalian aliran air bawah tanah yang menjadi pemicu terbentuknya rongga tanah di bawah jalan. Sejumlah langkah teknis akan segera dilakukan, diantaranya grouting atau pengisian tanah, penanganan alur sungai, penutupan gua basah di sekitar lokasi, serta penguatan struktur tanah di sekitar badan jalan. Kementerian PU juga memprioritaskan penyelamatan ruas jalan utama sepanjang sekitar 400 meter. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak harus menggunakan jalur alternatif dengan jarak tempuh lebih jauh mencapai 5,2 km. Berdasarkan hasil kajian bersama tim Kementerian PU dan Universitas Syah Kuala, ditemukan aliran air dari Sungai Balik dan Sungai Pusangan yang masuk ke area gua dan memicu rongga tanah di bawah jalan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berharap dengan penanganan cepat dari Kementerian PU, kerusakan dapat dicegah agar tidak meluas dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal. Oh iya, bukan hanya tahun ini, kalau bisa saya kerjakan kemarin. Ini tim perlu sedikit lagi data untuk mulai kerjaan fisiknya. Harus kita kerjakan sekarang, nggak bisa nunggu besok atau lusa, nggak sekarang. Sebelumnya, lubang ini hanya berukuran 3 meter dan kemudian meluas hingga mencapai 400 meter. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Saudara, gajah liar di Riau ditemukan tewas akibat diburu dengan cara ditembak. Hasil pemeriksaan tim dokter Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam ditemukan adanya bekas tembakan pada tengkorak gajah. Usai menerima laporan adanya gajah liar yang mati, petugas BBKSDA Riau langsung menuju lokasi kematian gajah liar di konsesi perusahaan hutan tanam industri PT RAPP Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Di lokasi ditemukan gajah liar mati dalam kondisi mulai membusuk. Bagian dahi, belalai, serta gading gajah hilang diduga akibat perburuan. Tim dokter hewan BBKSDA Riau kemudian melakukan nekropsi atau bedah bangkai. Hasilnya ditemukan gajah mati dengan tidak wajar karena ditemukan adanya cedera otak atau trauma kepala akibat luka tembak. Ini adalah berupa nekropsi atau bedah bangkai. Dari hasil bedah bangkai yang kita lakukan, diketahui bahwa gajah ini mati bukan secara alami, tapi mati dengan tidak wajar, di mana terjadi cedera otak traumatika atau trauma kepala akibat luka tembak. Dari hasil pemeriksaan tim Lab 4 Polda Riau, di lokasi ditemukan barang bukti 2 proyektil yang diduga untuk membunuh gajah liar tersebut. 2 proyektil memiliki ukuran yang berbeda, terdiri dari ukuran 12,30 mm dan panjang 16,20 mm. Kemudian yang kedua dengan ukuran panjang 6,94 mm. Diduga proyektil tersebut merupakan proyektil rakitan, sementara senjata yang digunakan oleh pelaku masih dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian.
Dari hasil olah TKP yang kami lakukan bahwa kami menemukan barang bukti 2 potongan lubang yang diduga sebagai proyektil atau anak peluru senjata api. Sementara terkait kasus tersebut, polisi masih melakukan pemeriksaan dan sudah memeriksa 5 orang sebagai saksi. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, peredaran narkotika jenis daun ganja di rumah kos digerebek personil Satres Narkoba Polres Kuantan Singingi Riau. 22 kg ganja kering siap edar disimpan di lantai 2 rumah. Pegang nih pakai Mana lagi? Di atas, Pak. Kau naik. Tim Satres Narkoba Polres Kuantan Singingi menggeledah rumah kos-kosan yang berada di Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru Riau. Di lokasi, polisi berhasil menangkap seorang tersangka DP. Tersangka menyembunyikan ganja di atas loteng rumah. 5. Penangkapan tersangka DP dilakukan setelah sebelumnya menangkap 2 orang tersangka lain, JN dan FH, di Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan Singingi. Dari penangkapan 2 tersangka ditemukan 1 paket ganja kering dengan berat 1 kg. Setelah diperiksa, 3 tersangka merupakan satu komplotan dan memiliki peran yang berbeda-beda sebagai kurir dan pengedar. Dari pengakuan 2 tersangka tersebut, didapatkan informasi bahwa terdapat sekitar 20 paket di Pekanbaru. Kemudian tim Elang Kuantan dipimpin oleh Kasat Narkoba berangkat ke Pekanbaru. Didapatkan di dalam satu kos-kosan di Kelurahan Tablik Kodam, Bina Widya. Pada saat penggeledahan ditemukan ganja dengan paket sekitar 21 bungkus. Ketiga tersangka kini meringkuk di sel tahanan Polres Kuantan Singingi. Polisi masih melakukan pendalaman serta melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul puluhan paket ganja serta jaringan pelaku. Sawino Ardi, Kompas TV, Kuantan Singingi, Riau. Saudara, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara musnahkan ayam bangkok dan kambing jenis pygmy yang masuk secara ilegal. Pemusnahan ini dilakukan untuk mengurangi resiko masuknya penyakit yang kemungkinan besar dibawa hewan tersebut dari negara asalnya. Sebanyak 173 ekor ayam bangkok dan 20 ekor kambing dimusnahkan menggunakan mesin insinerator. Sebelum dimusnahkan, ayam dibius sedangkan kambing disembelih terlebih dahulu. Pemusnahan ini karena pemilik tidak memiliki dokumen lengkap alias ilegal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Hewan-hewan ini masuk melalui pelabuhan ilegal di Aceh Tamiang dan hendak didistribusikan di wilayah Sumatera Utara. Media pembawa berupa kambing pygmy ya, yang diduga kuat ya, berasal dari Thailand, dan juga ayam bangkok gitu ya, sejumlah 173 ekor ayam, 20 ekor kambing pygmy yang diduga kuat berasal dari Thailand. Kenapa kita lakukan pemusnahan? Karena pemasukan terhadap media pembawa ini, baik kambing maupun ayam tadi, dilakukan secara ilegal ya, dari Thailand melalui Aceh Tamiang kemudian dikirim ke Sumatera Utara. Saat ini para pelaku sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian yang berkolaborasi dengan pihak karantina. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, sebanyak 600 lebih calon jemaah haji embarkasi Aceh mengundurkan diri untuk keberangkatan tahun ini. Dari 600 calon jemaah haji yang dijadwalkan berangkat pada tahun ini mengundurkan diri. Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Haji, calon jemaah haji yang mengundurkan diri karena sakit, belum mampu melunasi biaya keberangkatan, hingga calon jemaah yang terdampak bencana banjir. Ada juga calon jemaah haji yang memilih menunda agar bisa bersama dengan anggota keluarga lainnya. Di sana-sini jemaah kita banyak yang terkendala karena musibah banjir bandang ini. Ada memang beberapa jemaah yang mengundurkan diri, tentunya dengan alasan mungkin berbagai alasan dari jemaah, dan juga semua kuota itu kita dorong supaya jemaah tetap
dapat melakukan pelunasan sebagaimana biasa, dan kita juga diberikan kuota tambahan untuk cadangan 40%, sehingga mungkin menutupi semua kuota yang reguler dan lansia itu. Ada beberapa cadangan yang siap untuk diberangkatkan untuk menutupi kalau ada memang kuota-kuota yang kosong ketika jamaah sakit atau meninggal dunia. Untuk mengisi kekosongan, calon jemaah haji cadangan telah disiapkan. Calon jemaah haji embarkasi Aceh tahun ini memang mengalami kenaikan jemaah yang mencapai 1.048 jemaah dibandingkan tahun sebelumnya. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Terdakwa korupsi Puskesmas divonis 1 tahun. Saksikan usai jeda. Saudara, 7 orang terdakwa kasus korupsi renovasi Puskesmas di Labuhan Batu, Sumatera Utara divonis hukuman 13 bulan penjara. Perbuatan terdakwa disebutkan telah merugikan negara hingga 2,7 miliar rupiah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Jumat kemarin menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan kepada 7 orang terdakwa kasus korupsi renovasi gedung Puskesmas di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara pada tahun 2023. Proyek dilakukan di 3 lokasi, yakni renovasi gedung Puskesmas Sei Penggantungan, Puskesmas Negeri Lama, dan Puskesmas Teluk Sentosa. Akibat pengerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis telah menyebabkan kerugian negara mencapai 2,7 miliar rupiah. Para terdakwa yakni Fajar Syaputra, Rudi Syaputra, Yusrial Pasaribu, Asep Putra, Togu Munte, Purnomo Siregar, dan Mahrani dijerat dengan pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 13 bulan penjara, denda 50 juta rupiah, subsidi 50 hari kurungan. Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 16 bulan. Yang bersama-samanya, pembangunan Puskesmas Teluk Sentosa, pembangunan Puskesmas Sei Penggantungan, dan pembangunan Puskesmas Negeri Lama, masing-masing terdakwa diputus Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 1 tahun 1 bulan. Di mana terdapat denda atas perbuatannya sebesar 50 juta subsidiar 50 hari. Memulihkan kerugian negara, terdakwa Fajar Syah dibebankan membayar uang pengganti 600 juta, Rudi sebesar 193 juta, dan Yusrial Pasaribu sebesar 283 juta. Sebelumnya, para terdakwa telah melakukan pembayaran sebagian uang pengganti. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, investor pasar modal berharap dengan adanya pimpinan baru Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat menelurkan regulasi untuk memperbaiki kondisi pasar. Pasar modal diharapkan tumbuh berbagai kebijakan pemulihan kepercayaan investor. Pengunduran diri pimpinan Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari tanggung jawab akibat terlambatnya merespon pasar. Dengan pergantian pimpinan, investor berharap adanya perbaikan regulasi maupun kebijakan baru yang akan meningkatkan kepercayaan para investor. Terlambat merespon sesuatu yang diinginkan regulator luar negeri, bagus juga ada darah baru, mungkin saja ada regulasi baru yang bisa dukung kita. Kalau saya lihat sih memang dari sudut pandang saya sendiri ya, kalau dari mundurnya ini mungkin karena mereka terlambat merespon ya sesuatu yang sudah dia diinginkan oleh regulator luar negeri ya, seperti MSCI itu ya. Kalau saya lihat dari sudut pandang saya ya bagus juga sih, ada darah baru, ada mungkin saja ya istilahnya regulasi baru lah yang bisa mendukung pasar modal kita untuk ke depan.
Kalau itu saya kurang paham juga ya dengan cara kerja kalau dari sisi politik ya. Kalau saya lihat kan sendiri ya, kalau mereka mengundurkan diri secara sukarela ya mungkin bagus juga. Tapi kalau memang ada istilahnya dorongan dari pihak luar, ya seberapa banyak dorongan yang diberikan saja sih kalau menurut saya sih. Sementara Nur Aini menilai pengunduran diri itu kemungkinan rasa tanggung jawab pemimpin Bursa Efek Indonesia dan memberikan kesempatan yang baru untuk kebijakan baru. Menurut saya ada ya, karena dengan pengunduran diri para pemimpin yang kemarin ya menunjukkan mungkin rasa tanggung jawab para pemimpin BRI yang dulu dan bisa memberi kesempatan bagi pemimpin terpilih nanti untuk bisa membuat kebijakan baru, inovasi-inovasi yang bisa membuat pasar modal kita semakin maju. Ya, menurut saya sih pengunduran para pemimpin BRI yang kemarin sebagai bentuk rasa tanggung jawab mereka sajalah gitu, untuk memberi kesempatan bagi para pemimpin terpilih nanti untuk mengerjakan atau membuat kebijakan yang mungkin bisa mendorong pasar modal kita lebih baik lagi. Selain itu, sebagai investor muda, Maurice mengatakan sempat mengalami trading hold akibat langkah pengunduran diri tersebut. Menurutnya, peristiwa ini dinilai sebagai peringatan MSCI pada negara Indonesia dengan diturunkannya emerging market. Kami semua di sini itu melihat berita yang paling berefek yang menurut kami itu mungkin di bagian berita di mana bahwasannya MSCI itu memberikan peringatan kepada negara kita seperti itu, bahwasannya mungkin akan diturunkan dari bagian emerging market menjadi frontier market seperti itu. Nah, mungkin di situ tekanan yang mungkin sangat berefek kepada para direksi-direksi ya, dan juga bisa dibilang sangat berefek kepada pasar modal kita. Makanya bisa terjadi sampai trading hold-nya 2 kali seperti itu menurut saya. Namun para investor di Sumatera Utara berharap peristiwa ini mampu mengeluarkan kebijakan baru yang IHSG semakin membaik hingga ke harga 10.000. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelesaikan pembangunan 210 dari 380 hunian sementara di Komplek Perkantoran Kabupaten Pidijaya. Hunian sementara ini diharapkan bisa digunakan oleh warga sebelum Ramadan mendatang. Sebanyak 210 hunian sementara yang telah selesai dibangun langsung diserahkan ke pemerintah daerah untuk diberikan kepada penyintas bencana. Saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus mengebut pengerjaan sisa hunian sementara sebelum bulan Ramadan, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Hunian sementara bagi penyintas bencana ini didukung oleh PLN dengan memberikan layanan gratis selama 1 bulan. Ke pemerintah daerah, kemudian untuk rencana penempatan kita serahkan ke pemerintah daerah. Kapan masyarakat ini boleh masuk? Yang jelas kalau dari BNPB selesai, maunya kita langsung bisa masuk, sehingga yang di tempat-tempat pengungsian itu sudah langsung kosong. Pemerintah Kabupaten Pidijaya sendiri tengah melakukan pencocokan data lanjutan untuk penerima hunian sementara dan hunian tetap lanjutan. Ya, hari ini kita memang sudah mengusulkan sebanyak 1.275 untuk yang Huntara dan 1.346 yang DTH. Jadi dalam hal ini kita pemerintah Kabupaten Pidijaya insya Allah bersama BNPB dan bersama Pak Mendagri serta Pak Dirjen yang hadir hari ini di sini, Pak Perkim dari Perkim Aceh, insya Allah kita akan memaksimalkan semoga Huntara ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang terdampak dari bencana banjir bandang Negara Longsor di Kabupaten Pidijaya pada sebelum Ramadan. Mudah-mudahan mereka sudah bisa menempatinya.
Hingga kini 11.800 jiwa di Kabupaten Pidijaya masih berada di pengungsian pasca banjir akhir November tahun lalu. Syahril, Kompas TV, Pidijaya, Aceh. Saudara, warga 3 desa di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh masih terisolasi pasca banjir besar pada akhir November tahun lalu. Mereka mengandalkan kabel seling untuk menyeberangi sungai setelah jembatan penghubung putus total. Kabel seling ini menjadi satu-satunya pilihan usai jembatan utama hancur pasca banjir pada akhir November lalu. Warga terpaksa menentang bahaya menyeberang menggunakan kabel seling untuk dapat beraktivitas. Setidaknya 3 desa yaitu Desa Bergang, Karangampar, dan Pantan Reduk di Kecamatan Ketol terpaksa menentang bahaya untuk dapat menyeberang. Tidak hanya untuk kegiatan sehari-hari, kabel seling juga menjadi satu-satunya jalur untuk mengangkut hasil pertanian. Harapan kami kan jembatan cepat dibuat, Pak, kan? Lagi diproses sekarang kayaknya. Apakah berkelahan, Pak? Melalui kawat baja ini cuman, Pak, kan? Tapi aksesnya udah 2 bulan lebih berarti, Pak, ya? Iya, udah lebih 2 bulan sejak. Masih merasa takut atau gimana nih, Pak, lewat sini? Gimana bilang, Pak, kan? Bilang takut, udah lewat rasa takutnya, kan? Tapi masih trauma itulah, Pak, masalahnya. Traumanya berat kali, Pak, kan? Cuma kalau nggak lewat itu nggak bisa menyambung ya, hidup, Pak. Mau gimana, Pak, kan? Harus dilalui walaupun trauma. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Saudara, 20 hektar lebih areal sawah di Desa Tupin Raya, Kecamatan Pesangan Siblah Kerueng, Kabupaten Biren, Aceh hingga kini masih tertimbun pasir sisa banjir bandang akhir 2025 lalu. Para petani tak lagi bisa menggarap lahan yang seharusnya sudah memasuki musim tanam. Hamparan sawah di Desa Tupin Raya, Kecamatan Pesangan Siblah Kerueng, Biren kini berubah kering dan rata menyerupai pantai. Sawah tertimbun pasir sisa banjir bandang. Kondisi tersebut memaksa petani kehilangan mata pencaharian. Petani mencoba bertahan dengan menanam semangka dan jagung di atas lahan kering dan berpasir. Meski ada resiko gagal panen, namun warga tak punya pilihan agar bisa memanen sebelum memasuki Ramadan. Ya, aku tes. Aku tes macam mana aku tanam bibit ini, semangka ya, Timun suri. Enggak pernah aku tanam di dalam pasir. Aku tes macam mana kalau di dalam pasir pembawaannya. Tim Liputan Kompas TV, Biren, Aceh. Pencegahan bencana dalam bingkai foto, saksikan usai jeda. Saudara, menumbuhkan empati serta refleksi, puluhan foto kondisi bencana di Sumatera Utara dipamerkan pada acara Usai Bandang di Kota Medan. Kegiatan ini juga menggelar diskusi terkait langkah pencegahan dan pemulihan bencana. Bencana longsor dan banjir bandang yang terjadi pada akhir November tahun 2025 lalu telah menyebabkan ribuan korban meninggal dunia. Ratusan korban dinyatakan hilang serta jutaan korban harus mengungsi. Untuk menumbuhkan empati serta kesadaran akan bencana, komunitas Ngobrol Buku bersama fotografer Andi Gultom menggelar kegiatan pameran foto dan diskusi, serta kegiatan sosial yang bertajuk Usai Bandang, sebuah refleksi di Roha Cafe, Kota Medan. Foto yang dipamerkan karya Andi Gultom dikumpulkan saat menjadi relawan penyalur bantuan ke lokasi bencana. Melalui foto ini, masyarakat bisa merasakan betapa dahsyatnya dampak bencana dan betapa beratnya beban korban.
Menghadirkan para praktisi, pameran foto dirangkai dengan diskusi dalam 4 seri yang membahas bagaimana masyarakat merawat bumi dan mengantisipasi apabila terjadi bencana. Kemudian bagaimana harusnya bertindak ketika bencana terjadi, hingga bagaimana bertahan dan saling membantu saat bencana terjadi. Manajer pameran Eka Dalanta bilang seluruh kegiatan ini untuk memberikan pembelajaran bagi kita semua untuk siap akan bencana, memahami kebencanaan dan mengajak warga untuk bertindak dalam pemulihan korban. Ini juga kita harapkan menjadi satu edukasi terhadap masyarakat luas gitu ya, edukasi kemanusiaan gitu, dan kemudian charity itu sebagai aksi nyata kita juga untuk kemudian memberikan dukungan gitu. Nah, rangkaian kegiatan diskusinya itu kita lakukan beberapa kali seri diskusi, ada 4 seri yang terdiri atas 7 diskusi untuk memberikan edukasi kepada publik dan kemudian menjadi satu refleksi dan kemudian ya mendorong masyarakat untuk kita juga sama-sama bertindak lah, melakukan sesuatu. Pameran dan diskusi ini berlangsung hingga tanggal 14 Februari nanti. Puluhan foto dipamerkan menggambarkan kondisi lokasi bencana serta kondisi warga korban bencana. Untuk dukungan kepada korban bencana, pengunjung bisa menyerahkan bantuan untuk kemudian disalurkan ke lokasi bencana. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sejumlah mahasiswa dorong promosi pariwisata Paloh Naga di Desa Denai, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka menggelar sejumlah kegiatan kreatif, mulai dari memberi bimbingan belajar gratis hingga gotong royong. Menurutnya, pengelolaan lokasi wisata di Desa Denai, Kabupaten Deli Serdang membuat sejumlah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri UIN merasa prihatin. Setelah beberapa kali berkunjung, mereka kemudian memiliki ide untuk memberikan dukungan pengembangan destinasi wisata yang kerap disebut Paloh Naga. Destinasi wisata alam ini beberapa bulan belakangan disebut-sebut mulai sepi dan ditinggalkan wisatawan. Dengan kemampuan yang dimiliki, sejumlah mahasiswa menggelar beberapa kreativitas mulai dari memberikan bimbingan belajar gratis pada pelajar, gelaran tarian, gotong royong, hingga membuat promo wisata dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal terakreditasi. Pengelola destinasi wisata Paloh Naga menyambut baik kegiatan mahasiswa. Ia berharap kegiatan ini dapat membantu mendongkrak kembali jumlah wisatawan. Belakang ini agak menurun. Dia kadang naik, kadang turun. Nggak stabil. Karena apa, Bang? Faktornya karena sangu minyak kebakaran itu. Jadi peminatnya kurang, tari-tariannya kurang. Dan itu kembali menambah perekonomian, membantu sekitar. Tanggapannya sih bagus, membantu lah. Jadi kondisinya mudah-mudahan bisa ramai. Lokasi wisata ini sangat dibutuhkan masyarakat, indah dan cukup terjangkau. Diharapkan taman-tamannya diperbaiki lebih indah, kulinernya juga menarik. Cukup membuat inspirasi bagi masyarakat sekitar, terus bisa membantu masyarakat yang mau berwisata tidak terlalu jauh, tidak terlalu mengeluarkan biaya banyak gitu, Ibu. Tanggapan Ibu mengenai tempat wisata ini apa, Bu? Hal yang harus ditambah nih kalau bagi Ibu sih yang perlu ditambah ya taman-tamannya ini kan masih kurang terpelihara ya kan. Nah ini juga kan jika nanti udah ini kan nanti dibabat kan, jika sudah tanam padi kembali ini indah, cantik. Ibu tahu wisata ini dari mana nih, Bu? Ibu selain dekat sama desa kami juga kan Ibu juga lihat dari Instagram, dari Facebook seperti itu. Karena setiap pagi Minggu di sini ramai pengunjung. Itu yang membuat hal menarik di tempat wisata ini ya, Bu. Karena makanan juga di sini kan ya bukan makanan khas, ada khas Melayu, ada khas Jawa, lengkap dari sini. Selain kegiatan kreatif, mahasiswa juga melakukan penelitian yang nantinya akan dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal terakreditasi. Pengelola destinasi wisata Paloh Naga menyambut baik kegiatan mahasiswa. Ia berharap kegiatan ini dapat membantu mendongkrak kembali jumlah wisatawan.
Sebelumnya, lokasi wisata Paloh Naga mampu menarik wisatawan untuk melihat suasana pedesaan hingga santapan kuliner tradisional. Namun belakangan mulai memudar dan jarang dikunjungi wisatawan. Tim Liputan Kompas TV dari Serdang, Sumatera Utara. Saudara, 4 warga desa Wihni Bakong, Kabupaten Aceh Tengah Aceh harus berurusan dengan hukum usai memukul seorang terduga pencuri mesin kopi milik keluarga mereka. Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman berupa sanksi kerja sosial. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Takengon, Majelis Hakim menyatakan keempat terdakwa terbukti bersalah. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 3 bulan penjara, namun hukuman tersebut diganti dengan sanksi sosial selama 150 jam. Sanksi sosial dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon dengan durasi kerja sosial 5 jam setiap harinya. Menyatakan terdakwa 1-4 terbukti dan juga menjatuhkan pidana pada terdakwa selama masing-masing 3 bulan dan menetapkan pidana tersebut diganti dengan pidana kerja sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru selama 150 jam. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Jan Calvin Simanjuntak mengungkap fakta baru terkait penetapan korban pencurian menjadi tersangka penganiayaan yang viral di media sosial. Dari Polres Tabes Medan 3 Januari kemarin. Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Jan Calvin Simanjuntak dalam keterangan persnya, Calvin bilang kasus penganiayaan yang dilakukan korban pencurian bersama beberapa orang lain terhadap pelaku pencurian bukan dilakukan di hari yang sama saat peristiwa pencurian terjadi. Korban pencurian mendapati pelaku berada di sebuah hotel dan saat masuk ke hotel untuk melakukan penangkapan, mereka mengaku sebagai personel kepolisian. Terkait dengan kasus pencurian, polisi memastikan telah melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang ada dan bahkan 2 pelaku sudah dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Sedangkan untuk kasus penganiayaan, terdapat 4 orang yang kini berstatus sebagai tersangka dan 1 diantaranya sudah ditangkap. Sedangkan 3 lagi kini berstatus DPO dan dipastikan akan terus dikejar. Karyawannya atas nama Yudhistira mengatakan kami dari petugas Polsek Pancur Batu, sehingga baru diizinkan ke dalam. Jadi yang mengatakan anggota Polsek adalah orang yang menggunakan jaket salah satu ojek online. Pada saat ditunjukkan di BAP dan pada video yang menggunakan jaket ojek online adalah tersangka Persada Putra. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Ahmad Habibi dinobatkan sebagai kiper terbaik. Saksikan usai jeda. Saudara, kiper Timnas Futsal Indonesia Ahmad Habibi dinobatkan sebagai kiper terbaik di Piala Asia Futsal 2026. Habibi beberapa kali melakukan penyelamatan krusial yang menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Timnas Futsal Indonesia harus puas menjadi runner-up Piala Asia Futsal 2026. Skuad Garuda kalah adu penalti dari juara bertahan Iran dalam laga yang berlangsung di Indonesia Arena. Meski gagal juara, namun Timnas Futsal Indonesia sukses mencetak sejarah tampil di laga final Piala Asia Futsal. Hasil ini tak lepas dari kerja keras para pemain, termasuk kepiawaian Ahmad Habibi dalam mengawal gawang Timnas. Habibi beberapa kali melakukan penyelamatan krusial yang menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Sebagai kiper utama, Habibi memainkan peran penting dalam perjalanan Indonesia menembus final Piala Asia Futsal 2026. Penampilan ciamik Ahmad Habibi di bawah Mister Gawang membuat ia dinobatkan sebagai kiper terbaik di Piala Asia Futsal 2026. Pemain asal klub Bintang Timur Surabaya ini jadi satu-satunya penggawa Indonesia yang meraih penghargaan individu. Usai membawa timnas menjadi runner-up Piala Asia Futsal, Habibi langsung berkumpul bersama keluarga.
Habibie bersyukur dan bangga bisa membawa timnas futsal mencetak sejarah dengan tampil di laga final Piala Asia Futsal untuk pertama kalinya. Ia juga tak menyangka bisa dinobatkan sebagai kiper terbaik. Pastinya bangga banget, gak nyangka juga karena ya saya juga cuma bisa ngasih yang saya punya juga gitu, cuma bisa ngasih yang saya bisa, apa yang saya punya, dan gak nyangka juga ternyata bisa dinobatkan jadi kiper terbaik di Piala Asia ini. Terus ya alhamdulillah banget sih dia. Buat masyarakat Indonesia sih terima kasih banyak udah dukung kami, dukung timnas futsal Indonesia, sudah mendoakan, support, walaupun hasilnya bisa dibilang mengecewakan lah ya, nggak sesuai target, tapi terima kasih banyak buat doanya, dukungannya. Semoga timnas futsal Indonesia makin berkembang, makin maju, dan bisa masuk ke Piala Dunia. Habibie berharap futsal Indonesia semakin maju dan timnas futsal Indonesia bisa tampil di Piala Dunia Futsal. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Ivar Jenner resmi hijrah ke Super League Indonesia. Dewa United dapatkan kapten timnas U23 dengan kontrak pendek hingga akhir musim. Dewa United perkuat skuad di lini tengah. Di hari tenggat bursa transfer tengah musim, Banten Warriors resmi datangkan penggawa skuad Garuda, Ivar Jenner. Kapten timnas U23 diboyong ke Tangerang dengan durasi kontrak 4 bulan atau hingga akhir musim 2025-2026. Ivar akan bahu-membahu bersama kompatriotnya di skuad Garuda, Rafael Struijk, untuk membela Panju Dewa United. Kabarnya Ivar Jenner menerima pinangan Banten Warriors demi menit Bramin setelah tak perpanjang kerjasama dengan FC Utrecht. Ivar setuju menandatangani kontrak berdurasi pendek demi bermain reguler. Sepertinya itu tertuang dalam kontrak kesepakatan antara Talenta 21 tahun dan Dewa United. Ia juga masih berharap kembali ke Eredivisie Belanda atau kompetisi Eropa lainnya di musim depan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, dua mantan pemain timnas sepak bola Indonesia, Jendri Pitoy dan Erolf FX Iba, memberikan coaching klinik bagi siswa sekolah sepak bola di Sleman, Yogyakarta. Kegiatan ini digelar oleh seputar jurnalis atau Sejontor FC untuk memperingati Hari Pers Nasional sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Terima kasih. Komunitas sepak bola seputar jurnalis Sejontor FC menggelar beragam kegiatan dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional. Salah satunya menggelar coaching klinik bagi puluhan siswa sekolah sepak bola Pakam Soccer di lapangan Purwo Binangun, Sleman, Yogyakarta. Coaching klinik dihadiri dua mantan pemain timnas Indonesia, Jendri Pitoy dan Erol FX Iba. Keduanya memberikan materi latihan dasar seputar teknik sepak bola. Mantan kiper timnas Jendri Pitoy berharap adanya pemerataan sekolah sepak bola beserta fasilitasnya di seluruh Indonesia. Coaching klinik kali ini juga dimeriahkan pertandingan persahabatan antara Sejontor FC dengan PWI Jogja. Selain itu, Sejontor FC juga menyalurkan bantuan kepada SSB dan panti asuhan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Bisa menghadiri acara yang Sejontor FC lakukan dan kita bisa coaching klinik buat anak-anak yang ada di Pakam Soccer School. Ke depan harapan saya juga kalau bisa dari pemerintah bisa membantu juga yang ada di luar juga yang tidak bisa atau masih kurang lah untuk pembentukan sekolah sepak bola. Tim Liputan Kompas TV. Lubang raksasa akan ditangani, saksikan usai jeda. Saudara, pengendalian aliran air bawah tanah menjadi fokus Kementerian Pekerjaan Umum dalam memperbaiki lubang raksasa yang terjadi di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Pembedahan dilakukan secepatnya. Beginilah kondisi lubang raksasa di Desa Pondok Balik, Aceh Tengah yang setiap harinya terus meluas akibat terus terjadinya longsoran.
Dampak yang terus meluas dan mengancam lumbung pertanian itu, Menteri PU Dodi Hanggodo bersama tim langsung meninjau lokasi lubang raksasa. Kementerian PU akan segera melakukan penanganan lubang raksasa secara cepat dan komprehensif. Langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo melalui Sekretaris Kabinet serta hasil koordinasi dengan Gubernur Aceh. Dodi menjelaskan fokus utama penanganan adalah pengendalian aliran air bawah tanah yang menjadi pemicu terbentuknya rongga tanah di bawah jalan. Sejumlah langkah teknis akan segera dilakukan, diantaranya grouting atau pengisian tanah, penanganan alur sungai, penutupan gua basah di sekitar lokasi, serta penguatan struktur tanah di sekitar badan jalan. Kementerian PU juga memprioritaskan penyelamatan ruas jalan utama sepanjang sekitar 400 meter. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak harus menggunakan jalur alternatif dengan jarak tempuh lebih jauh mencapai 5,2 km. Berdasarkan hasil kajian bersama tim Kementerian PU dan Universitas Syah Kuala, ditemukan aliran air dari Sungai Balik dan Sungai Pusangan yang masuk ke area gua dan memicu rongga tanah di bawah jalan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berharap dengan penanganan cepat dari Kementerian PU, kerusakan dapat dicegah agar tidak meluas dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal. Oh iya, bukan hanya tahun ini, kalau bisa saya kerjakan kemarin, saya kerjakan kemarin. Ini tim perlu sedikit lagi data untuk mulai kerjaan fisiknya. Harus kita kerjakan sekarang, nggak bisa nunggu besok atau lusa, nggak sekarang. Sebelumnya, lubang ini hanya berukuran 3 meter dan kemudian meluas hingga mencapai 400 meter. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Saudara, gajah liar di Riau ditemukan tewas akibat diburu dengan cara ditembak. Hasil pemeriksaan tim dokter Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam ditemukan adanya bekas tembakan pada tengkorak gajah. Usai menerima laporan adanya gajah liar yang mati, petugas BBKSDA Riau langsung menuju lokasi kematian gajah liar di konsesi perusahaan hutan tanam industri PT RAPP Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Di lokasi ditemukan gajah liar mati dalam kondisi mulai membusuk. Bagian dahi, belalai, serta gading gajah hilang diduga akibat perburuan. Tim dokter hewan BBKSDA Riau kemudian melakukan nekropsi atau bedah bangkai. Hasilnya ditemukan gajah mati dengan tidak wajar karena ditemukan adanya cedera otak atau trauma kepala akibat luka tembak. Ini adalah berupa nekropsi atau bedah bangkai. Dari hasil bedah bangkai yang kita lakukan, diketahui bahwa gajah ini mati bukan secara alami, tapi mati dengan tidak wajar, di mana terjadi cedera otak traumatika atau trauma kepala akibat luka tembak. Dari hasil pemeriksaan tim Lab 4 Polda Riau, di lokasi ditemukan barang bukti 2 proyektil yang diduga untuk membunuh gajah liar tersebut. 2 proyektil memiliki ukuran yang berbeda, terdiri dari ukuran 12,30 mm dan panjang 16,20 mm. Kemudian yang kedua dengan ukuran panjang 6,94 mm. Diduga proyektil tersebut merupakan proyektil rakitan, sementara senjata yang digunakan oleh pelaku masih dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian. Dari hasil olah TKP yang kami lakukan, bahwa kami menemukan barang bukti 2 potongan logam yang diduga sebagai proyektil atau anak peluru senjata api. Sementara terkait kasus tersebut, polisi masih melakukan pemeriksaan dan sudah memeriksa 5 orang sebagai saksi. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, peredaran narkotika jenis daun ganja di rumah kos digerebek personil Satres Narkoba Polres Kuantan Singingi, Riau. 22 kg ganja kering siap edar disimpan di lantai 2 rumah. Pegang nih pakai Mana lagi? Di atas, Pak. Kau naik. Tim Satres Narkoba Polres Kuantan Singingi menggeledah rumah kos-kosan yang berada di Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau. Di lokasi, polisi berhasil menangkap seorang tersangka DP. Tersangka menyembunyikan ganja di atas loteng rumah. 4, 5. Penangkapan tersangka DP dilakukan setelah sebelumnya menangkap 2 orang tersangka lain, JN dan FH, di Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan Singingi.
Dari penangkapan 2 tersangka ditemukan 1 paket ganja kering dengan berat 1 kg. Setelah diperiksa, 3 tersangka merupakan satu komplotan dan memiliki peran yang berbeda-beda sebagai kurir dan pengedar. Dari pengakuan 2 tersangka tersebut, didapatkan informasi bahwa terdapat sekitar 20 paket di Pekanbaru. Kemudian tim elang Kuantan dipimpin oleh Kasat Narkoba berangkat ke Pekanbaru. Didapatkan di dalam satu kos-kosan di Kelurahan Tabek Kodam, Bina Ubi. Pada saat penggeledahan ditemukan ganja dengan paket sekitar 21 bungkus. Ketiga tersangka kini meringkuk di sel tahanan Polres Kuantan Singingi. Polisi masih melakukan pendalaman serta melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul puluhan paket ganja serta jaringan pelaku. Sawino Ardi, Kompas TV, Kuantan Singingi, Riau. Saudara, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara musnahkan ayam bangkok dan kambing jenis pygmy yang masuk secara ilegal. Pemusnahan ini dilakukan untuk mengurangi resiko masuknya penyakit yang kemungkinan besar dibawa hewan tersebut dari negara asalnya. Sebanyak 173 ekor ayam bangkok dan 20 ekor kambing dimusnahkan menggunakan mesin insinerator. Sebelum dimusnahkan, ayam dibius sedangkan kambing disembelih terlebih dahulu. Pemusnahan ini karena pemilik tidak memiliki dokumen lengkap alias ilegal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Hewan-hewan ini masuk melalui pelabuhan ilegal di Aceh Tamiang dan hendak didistribusikan di wilayah Sumatera Utara. Media pembawa berupa kambing pygmy ya, yang diduga kuat ya, berasal dari Thailand, dan juga ayam bangkok gitu ya, sejumlah 173 ekor ayam, 20 ekor kambing pygmy yang diduga kuat berasal dari Thailand. Kenapa kita lakukan pemusnahan? Karena pemasukan terhadap media pembawa ini, baik kambing maupun ayam tadi, dilakukan secara ilegal ya, dari Thailand melalui Aceh Tamiang kemudian dikirim ke Sumatera Utara. Saat ini para pelaku sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian yang berkolaborasi dengan pihak karantina. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita lainnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya.